Assalamualaikum, halo halo, selamat pagi. Yuk ayo bangun ya, karena udah jam 7.00. Waktunya kamu PJJ alias pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran PKN ya. Belum mandi gak apa-apa, yang penting kamu sudah online. Dan sebelum kita ke materi, saya ingetin kamu buat subscribe channel ini. Dan jangan lupa komen nama dan kelas kamu untuk pengabsenan hari ini. Dan saya tunggu absennya sampai dengan jam 8 malam aja. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru ya. Kita akan membahas dan mendalami tentang harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dengan cara memaknai desentralisasi atau otonomi daerah ya. Nah, kita mulai dari hubungan fungsional dan struktural pemerintah pusat dan daerah. Oke, biar kamu tambah paham, kita akan mulai membahas tentang apa itu hubungan struktural. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara struktural, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat nasional. Sedangkan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten, itu merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah masing-masing ya. Ini sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kamu tahu dong ya, kalau kepala daerah tingkat provinsi itu namanya apa? Betul sekali, gubernur. Sedangkan kepala daerah untuk tingkat kabupaten namanya bupati, dan wali kota untuk tingkat kota madya. Berikutnya kita bahas tentang apa itu hubungan fungsional. Jadi hubungan fungsional itu menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pembagian tugas dan wewenang yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi, singkatnya pada pertemuan ini kita akan bahas deh tuh ya, hubungan struktural dan fungsional pusat dan daerah dalam menjalankan sistem desentralisasi yang sekarang digunakan oleh negara kita. Oke, berikut saya tampilkan slide dari peta konsep hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah ya. Pemerintah pusat sendiri itu punya kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Ada asas penyelenggaraan pemerintah negara, ada penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pemerintah daerahnya sendiri mempunyai kewenangan yang bisa kamu baca sendiri ya, tentang pemerintah daerah, unsur pemerintah daerah, tugas dan wewenang pemerintah daerah, pelaksanaan pemerintah daerah, dan intinya ini untuk pemanfaatan SDA, pelayanan umum, dan keuangan. Jadi memang singkatnya desentralisasi atau otonomi daerah itu adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dialihkan begitu ya kepada pemerintah daerah. Tujuannya ya agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara umum gitu. Oke, masih bingung? Tenang, kalau kamu masih bingung, nanti di akhir saya ada video penguatan untuk kamu simak ya, dan nanti kamu bisa simpulkan sendiri tentang materi yang saya kasih untuk hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan tadi saya udah sempat bahas sedikit tentang apa itu desentralisasi. Ya, singkat aja, desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda, de dan sentrum. De artinya lepas dan sentrum artinya pusat. Jadi secara singkat, desentralisasi itu adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat begitu ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan secara utuh gitu kan, desentralisasi itu bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya ini merupakan suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula pemerintah pusat pegang itu diserahkan kepada badan atau lembaga pemerintah daerah. Tujuannya agar apa? Agar urusan dapat beralih kepada daerah gitu kan ya. Ya banyak segi positifnya karena akhirnya jadi memutus rantai panjang
untuk pelayanan sampai ke masyarakat pada tingkat bawah, apalagi di daerah-daerah yang terluar, yang ada di pulau-pulau terluar, agar ada pemerataan begitu ya. Mudah-mudahan kamu agak paham, kamu bisa simak penjelasan saya tadi, dan mungkin ada kamu baca lintasan dari slide. Dan yang pasti, apa saja urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah yang diserahkan, wewenang apa saja yang dipegang oleh pemerintah daerah. Wewenangnya ada beberapa. Misalnya wewenang yang dipegang oleh pemerintah daerah itu mencakup tentang pengelolaan keuangan daerah begitu ya. Jadi keuangan daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah tersebut guna kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Selain tentang keuangan daerah, tentu saja urusan pemilihan dari kepala daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah itu ya. Kamu pernah dong ya dengar istilah pilkada. Nah, ini diserahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah itu. Selain pilkada, yang menjadi urusan pemerintah daerah berikutnya yaitu tentang pemekaran daerah. Bagaimana mengelola, memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah atau oleh masyarakat di daerah tersebut, dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kemudian pemekaran wilayah dan lain-lain itu jadi urusan daerah. Oke, biar kamu tambah paham, tambah mengerti tentang pembahasan kita hari ini, saya ada slide, ada video buat kamu. Silahkan kamu simak baik-baik. Ini video yang saya kutip dan cukup bagus sekali. Saya lampirkan pembuatnya, dan ini sangat menginspirasi untuk pemahaman kamu. Kamu simak baik-baik. Jadi silahkan, selamat menyimak. Halo, nama saya Otoda. Saya seorang bupati. Aduh, panas ya. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah saya mengunjungi sebuah desa. Jadi, ada sebuah desa. Sebenarnya desa itu sangatlah indah. Sumber dayanya pun melimpah. Tetapi sayangnya desa itu terpencil. Tidak ada yang tahu bahwa desa itu ada. Suatu hari, saya bertemu dengan salah satu penduduk di desa itu. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Wah, desa yang indah. Iya, Pak. Bagaimana sumber daya alamnya? Melimpah, Pak. Ada padi, sayur-sayuran, buah-buahan. Ternaknya juga sehat-sehat. Biasa, hasilnya dijual kemana saja? Oh, nggak kemana-mana, Pak. Cuma dipanen sendiri, kalau tidak buat barter ke sesama tetangga. Oh alah. Aduh, saya bingung. Ternyata masih ada desa tertinggal di daerah saya. Apa yang bisa saya lakukan ya? Aha, saya punya ide. Teman-teman, bantu saya untuk meningkatkan mutu desa yang tertinggal ya. Siapa? Saya meminta bantuan kontraktor untuk membangun prasarana dan jalan di desa ini. Iya, terus. Saya ke sana ya. Selain itu, saya juga meminta bantuan botanis untuk memperkenalkan teknologi baru dalam bidang pertanian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya membuat sebuah traktor untuk mempermudah produksi pangan pertanian. Traktor. Untuk meningkatkan pendidikan, saya juga meminta bantuan seorang guru mengajarkan pengetahuan yang lebih kepada para masyarakat desa. Ayo anak-anak, ini bacanya. Ili Budi. Ibu Budi. Beberapa tahun kemudian, Desa kami sudah makmur sekarang. Kami sudah bisa menjual hasil panen
dan yang lain-lainnya ke tempat lain. Semua ini berkat Pak Uto dan otonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat. Yeay! Oke, setelah kamu simak video penguatan materi tadi, semoga pemahaman kamu semakin banyak ya tentang otonomi daerah. Dan silahkan setelah ini buka LKPD dan kerjakan tugas yang ada di LKPD pada pertemuan ke-10. Dan tolong ya, untuk pengerjaan soalnya tidak di format LKPD karena itu sangat kecil dan tidak muat ya jawabannya. Jadi silahkan kamu tulis di buku atau di kertas lembar begitu, kemudian kamu hektar di situ ya. Oke, selamat mengerjakan dan terima kasih.